Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas F angkatan 2018. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah kolesterol HDL dan trigliserida. Saya sendiri yang pertama, Sri Mulyani Putri Amahoru, NIM 173145201038, Indah Ramadhani Fajar, 183145201211, Friskia Helga Benedikta, 183145201204, Lady Gloria Anastasia, 183145201199, Husnul Hatimah, 183145201201, Nurul Masna Ashari, 183145201193, dan Ruspia Ruben, 183145201210. Saya Lady Gloria Anastasia, NIM 183145201199. Saya akan menjelaskan pengertian kolesterol. Adapun pengertian kolesterol yaitu suatu zat lemak yang dibuat di dalam hati dan lemak jenuh dalam makanan. Stopword 2010. Saya atas nama Indah Ramadhani Fajar dengan NIM 183145201 211. Adapun pengertian dari HDL. HDL adalah partikel lipoprotein yang padat dan kecil, yang disintesis dalam hati dan usus. HDL sering disebut sebagai lemak baik, karena dalam operasinya membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dan mengangkutnya kembali ke hati. Made Astawan 2009. Saya Lady Gloria Anastasia, NIM 183145201199. Adapun fungsi dari kolesterol HDL, yaitu mengangkut LDL di dalam jaringan perifer ke hepar, akan membersihkan lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah yang kemudian akan dikeluarkan melalui saluran empedu dalam bentuk lemak empedu. Sutanto 2010. Saya Lady Gloria Anastasia, NIM 183145201199. Adapun metode yang digunakan untuk mengukur kadar HDL kolesterol adalah metode presipitasi dan enzimatikolometri. Rini Roslaini 2019. Nama saya Friskia Helga Benedikta, NIM 183145201-204. Saya akan menjelaskan prinsip pemeriksaan HDL. Adapun prinsip pemeriksaan kadar kolesterol total dan HDL dengan metode enzimatik kolorimetrik adalah kolesterol sampel dihidrolisis menjadi kolesterol bebas, selanjutnya dioksidasi menjadi kolestenon dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang dihasilkan bereaksi dengan 4 aminotipirin dan NN-bis 4-solbutil M-toluenen membentuk senyawa 4-P-benzoquinone monoamino penazon yang berwarna pink. Kemudian senyawa ini diukur absorpsinya sehingga diperoleh kadar kolesterol total dan kolesterol HDL. Menurut Jurnal Media Laboran volume 9 nomor 2 November 2019, gambar hasil pemeriksaan kadar kolesterol pada penderita hipertensi di Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Saya atas nama Indah Ramadhani Fajar dengan NIM 183145201-211.
Adapun tujuan pemeriksaan dari kolesterol HDL yaitu untuk mengetahui kadar dari HDL yang menunjukkan seberapa besar kolesterol baik yang dimiliki dalam darah. Karena HDL ini berperan di dalam tubuh untuk membawa kolesterol yang berada di dalam darah menuju ke hati untuk diproses lebih lanjut dan menghindari terjadinya penumpukan kolesterol di saluran darah. Khairin Nisa 2010. Nama saya Sri Mulyani Putri Amahoru, NIM 173145201038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap praanalitik. Pada tahap praanalitik ada yang pertama yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien ini yaitu pasien yang akan diambil spesimen darah untuk diperiksa harus beristirahat yang cukup, berpuasa makanan 8-12 jam, dan waktu tenang 10 menit. Kemudian yang kedua yaitu pemberian identitas. Nah, pemberian identitas ini yaitu pada tabung sentrifugasi atau pemberian label pada tabung yang akan diisi spesimen darah yang akan diamati. Pemberian identitas itu meliputi nama, umur, dan jenis kelamin pasien tersebut. Alat dan bahan. Alat ada mikropipet, tabung reaksi, yellow tip, blue tip, rak tabung reaksi, spektrofotometer, dan centrifuge. Bahan ada serum, aquades, dan regen. Cara kerja pemeriksaan kolesterol HDL. Yang pertama, dilakukan presipitasi dengan cara sebagai berikut. Lalu, dilakukan pengukuran HDL dengan cara sebagai berikut. Skema kerja pemeriksaan kolesterol HDL. Preparasi sampel, diambil darah pasien yang sudah berpuasa 9-12 jam, lalu disentrifuge selama kurang lebih 15 menit pada kecepatan 6000 rpm dan dipisahkan serumnya. Selanjutnya dilakukan presipitasi dengan mempipet 200 mikroliter sampel ditambah 500 mikroliter regen presipitat, dan untuk standarnya dipipet 200 mikroliter standar dan ditambah 500 mikroliter regen. Homogenkan tabung dan inkubasi selama 15 menit. Sentrifuge selama 20 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Lalu pisahkan supernatan dengan presipitatnya. Masukkan supernatan ke dalam tabung reaksi yang bersih. Pengukuran HDL disiapkan 3 tabung. Tabung pertama blanko, tabung kedua standar, dan tabung ketiga sampel. Pada tabung pertama, dipipet 100 mikroliter aquades ditambah 1000 mikroliter regen. Pada tabung kedua, dipipet 100 mikroliter supernatan standar dan 1000 mikroliter regen. Pada tabung ketiga, dipipet 100 mikroliter supernatan sampel dan 1000 mikroliter regen kolesterol. Selanjutnya dihomogenkan dan inkubasi 10 menit suhu kamar atau 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius dan dibaca absorbansi selama 45 menit setelah masa itu. Nama saya Sri Mulyani Putri Amahoru, NIM 173145201038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pasca analitik. Nah, di dalam tahap pasca analitik ini ada yang pertama interpretasi hasil klinik dan nilai normal serta penyakit apa yang akan disebabkan apabila kekurangan atau kelebihan kolesterol HDL.
Nah, di sini yang akan saya jelaskan pertama yaitu nilai normal kolesterol total, yaitu 200 sampai 225 mg per desiliter. Kemudian yang kedua, nilai normal HDL atau High Density Lipoprotein, yaitu 30 sampai 75 mg per desiliter menurut Lucas T. 2008. Nah, apabila kelebihan kolesterol akan menyebabkan zat tersebut bereaksi dengan zat-zat lain dalam tubuh dan akan mengendap dalam pembuluh darah arteri. Ya, hal yang akan terjadi selanjutnya adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah hingga penyumbatan dan pemblokiran aliran darah. Ini disebut juga arteriosklerosis. Akibatnya, jumlah suplai darah ke jantung berkurang, terjadi sakit atau nyeri dada yang disebut angina, bahkan dapat menjurus ke serangan jantung. Jika kadar HDL dalam darah rendah, risiko terhadap PJK atau penyakit jantung koroner pun meningkat. Sebaliknya, bila kadar HDL tinggi, maka risiko PJK rendah. Jadi, apabila kadar HDL atau High Density Lipoprotein atau sering juga kita sebut sebagai kolesterol baik, itu dalam darah rendah, maka penyakit jantung koroner itu akan menyerang tubuh kita atau akan meningkat. Sedangkan sebaliknya, apabila kolesterol baik tersebut tinggi di dalam diri kita, maka risiko terkena penyakit jantung koroner tersebut rendah. Ada dua jenis gangguan kesehatan yang bersumber langsung dari peningkatan kadar kolesterol, yakni hiperkolesterolemia bawaan dan hiperlipidemia. Nah, kita ketahui bahwa hiper itu artinya tinggi. Jadi, hiperkolesterolemia bawaan merupakan bentuk gangguan keturunan yang relatif umum. Misalnya, apabila orang tua kita terkena gangguan kesehatan seperti penyakit jantung atau kolesterol, maka akan diturunkan kepada anaknya. Itu dinamakan hiperkolesterolemia bawaan. Sedangkan hiperlipidemia berarti kelebihan lemak di dalam darah. Jadi terlalu banyak lemak kita di dalam darah sehingga menyebabkan hiperlipidemia. Nah, kemudian apabila seseorang melakukan pemeriksaan lalu mendapatkan nilai normalnya sesuai dengan nilai normal yang ada pada jurnal atau buku, itu berarti pasien tersebut menjalani pola hidup yang sehat. Saya Husnul Hatimah, NIM 183145201. Pengertian trigliserida atau yang sering disebut triacylglycerol adalah salah satu jenis lemak yang terdapat dalam darah dan berbagai organ tubuh. Suharto I 2001. Perkenalkan, nama saya Nurul Masnashari, NIM 1831452011193. Adapun di sini fungsi dari trigliserida yaitu sebagai transport dan penyimpanan lemak. Trigliserida juga dapat digunakan sebagai sumber energi utama di dalam tubuh salah satunya untuk menyediakan energi bagi proses metabolik. Dari Warwar FJ 2013. Saya Husnul Hatimah, NIM 18314520121. Trigliserida dibentuk dari gliserol dan lemak yang ada dalam makanan yang dikonsumsi secara berlebihan. Kelebihan kalori diubah menjadi trigliserida yang disimpan di bawah kulit, sehingga asupan kalori yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan mampu meningkatkan pembentukan trigliserida. Dari Marta S. 2011. Nama Ruspen Ruben, NIM 1831452012010. Selanjutnya yaitu mekanisme dari trigliserida, yaitu ketika seseorang makan, tubuh tidak langsung menggunakan kalori yang didapatkan dari makanan yang dikonsumsinya itu. Kalori yang tersimpan dalam bentuk trigliserida dari makanan yang telah dikonsumsi itu biasanya disimpan dalam sel lemak di dalam tubuh, dan tubuh mengeluarkan trigliserida ini sebagai energi di saat antara waktu makan sebagai energi cadangan.
Asupan makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan trigliserida di dalam tubuh seseorang. Efek makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang sangat mempengaruhi kadar trigliseridanya. Misalnya, seseorang yang menyantap sate kambing yang kaya akan lemak, maka kadar trigliseridanya pun akan naik. Adanya peningkatan trigliserida di dalam tubuh seseorang akan meningkatkan pula kadar kolesterol di dalam tubuh seseorang. Kareni Zaka, 2010. Perkenalkan, nama saya Nurul Mas Nashari, NIM 1831452011193. Adapun di sini metode pemeriksaan trigliserida yang dijadikan sebagai standar pemeriksaan di laboratorium klinik yaitu metode spektrofotometri. Hal ini pula disebabkan karena pemeriksaan trigliserida dengan menggunakan metode spektrofotometri mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Sehingga pada proses pemeriksaan trigliserida dengan metode spektrofotometri dapat dikontrol dengan menggunakan serum kontrol. Oleh karena itu pula, pemeriksaan menggunakan metode spektrofotometri mempunyai tingkat kesalahan yang lebih kecil. Jurnal Gambaran Kadar Trigliserida Metode GPO-PAP pada sampel serum dan plasma EDTA Ranti Hadisari binti Koiriah. Saya Husnul Hatimah, NIM 1831452012101. Adapun tujuan dari pemeriksaan trigliserida ini adalah yang pertama, mampu menganalisis data klinis trigliserida pada serum. Kedua, mampu menginterpretasi data klinis trigliserida spesimen serum. Nama saya Sri Mulyani Putri Amahoru, NIM 173145201038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap praanalitik. Pada tahap praanalitik ada yang pertama yaitu persiapan pasien. Persiapan pasien ini yaitu pasien yang akan diambil spesimen darah untuk diperiksa harus beristirahat yang cukup, berpuasa makanan 8-12 jam, dan waktu tenang 10 menit. Kemudian yang kedua yaitu pemberian identitas. Nah, pemberian identitas ini yaitu pada tabung sentrifugasi atau pemberian label pada tabung yang akan diisi spesimen darah yang akan diamati. Pemberian identitas itu meliputi nama, umur, dan jenis kelamin pasien tersebut. Siapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah serum atau heparin plasma atau EDTA plasma, monoregen, aquades, dan larutan standar. Alatnya ada fotometer, mikropipet, tip biru dan tip kuning, water bath, tisu, rak tabung, tabung reaksi, dan beker gelas. Mari ke prosedur kerja. Masukkan aquades sebanyak 10 mikron ke dalam tabung reaksi, tapi sebelumnya bersihkan bagian luar terlebih dahulu dengan tisu, baru masukkan ke dalam tabung belangko. Masukkan larutan standar sebanyak 10 mikron ke dalam tabung reaksi standar. Lalu lakukan hal yang sama, masukkan serum sebanyak 10 mikron ke dalam tabung reaksi sampel. Lalu masukkan monoregen sebanyak 1000 mikron ke dalam tabung reaksi baik belangko, standar, dan juga sampel. Membersihkan tip bagian luar ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan kerja dan kesalahan dalam pembacaan hasil. Lakukan homogenisasi dengan menggoyangkan tabung, lalu inkubasi. Baca absorbansi. Pembacaan absorbansi bisa dilakukan maksimal 60 menit. Cara penggunaan fotometer. Baca brosur pemeriksaan, siapkan alat, siapkan belangko standar dan sampel, nyalakan stabilizer, dan pastikan alat terhubung dengan arus listrik. Tekan tombol power on. Lakukan startup. Alat akan meminta aspirate water, maka berikan aquades. Dengan cara meletakkan beker gelas yang telah berisi aquades pada selang aspirate dan tekan aspirate key, maka aquades akan terhisap. Alat akan membaca aquades, lalu akan muncul menu utama.
klik Tes untuk pemeriksaan. Pilih parameter trigliserida, muncul menu tes prosedur, lalu sesuaikan aplikasi regensia. Pembacaan sampel. Setelah disesuaikan, alat akan menyesuaikan dengan program yang akan dibaca. Setelah suhu stabil, maka aspirate water dan berikan aquades melalui selang aspirate. Masukkan belangko dari selang aspirate. Klik calibration. Untuk sampel, alat akan otomatis memerintahkan untuk aspirate sampel. Setelah selesai, klik rinse untuk membersihkan alat. Lalu kembali ke menu utama, tekan power off untuk mematikan. Alat akan meminta aquades, maka berikan melalui selang aspirate dan dihisap. Setelah selesai, alat akan otomatis mematikan programnya. Tekan power off. Perlu diperhatikan, dari pemeriksaan trigliserida, sampel yang diambil merupakan sampel dari pasien yang telah berpuasa selama 12 Nama saya Sri Mulyani Putri Amahoru, NIM 173145201038. Di sini saya akan menjelaskan tahap pasca analitik pada pemeriksaan trigliserida. Nilai normal trigliserida yaitu 150 mg per desiliter menurut KABO 2008. Nah, ada juga menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, nilai normal trigliserida pada pria yaitu 40-160 mg per desiliter, sedangkan pada wanita yaitu 35-135 mg per desiliter. Kemudian yang kedua ada implikasi kliniknya. Nah, implikasi klinik trigliserida menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, yang pertama, trigliserida meningkat dapat terjadi pada pasien yang mengidap sirosis alkoholik, alkoholisme, anoreksia nervosa, sirosis biliar, obstruksi biliar, trombosis cerebral, gagal ginjal kronis, diabetes mellitus, sindrom Downs, hipertensi, hiperkalsemia, idiopatik, hiperlipoproteinemia, dan lain-lain. Kemudian, penurunan trigliserida dapat terjadi pada obstruksi paru kronis, hiperparatiroidisme, hipolipoproteinemia, limfaansietas, penyakit parenkim hati, malabsorpsi, dan malnutrisi. Apabila seseorang yang melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya itu merujuk pada nilai normal pria atau wanita, maka pasien tersebut menjalani pola hidup sehat, sehingga dia tidak terkena penyakit dari gangguan trigliserida tersebut.